Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Amma ba'd. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus Al-Ustadz Ahmad Ba'agil, dan juga ada samping saya Al-Habib Abdullah Al-Haddad, kemudian Al-Habib Bagir bin Syekh Abu Bakar, Habib siapa lagi? Habib Husin Al-Haddad, Habib Abdullah bin Syahab, dan juga para kiai, para asatid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya mendapat curahan rahmat Allah dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di majlis yang penuh berkah ini untuk memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada di Desa Pecalukan ini ya. Betul ya? Ya, ini tempat main saya dulu waktu masih mondok. Desa Pecalukan. Saya dulu mondok di Habib Taufik. Nah, ini Ustadz saya, ini Ustadz Ahmad. Dulu nggak salah pernah ngajar saya bab apa itu? Bab apa, Habib? Saya satu kelas sama Habib Bakir. Bab apa dulu? Bab nikah nggak salah ya. Iya. Alhamdulillah, saya sampai lagi ke Desa Pecalukan ini. Di malam hari ini serasa seperti mimpi. Alhamdulillah. Nabi SAW, beliau pernah mengatakan, inni la'arifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ath wa inni la'arifuhul an. Aku mengenali ada batu di Mekah selalu memberikan salam kepadaku. Jadi setiap Nabi lewat, batu itu memberikan salam kepada Nabi. Dan Nabi SAW mengatakan, wa inni la'arifuhul an. Dan sampai sekarang aku mengenali batu itu. Batu, benda mati, dikenang oleh Nabi, dikenali oleh Nabi karena sebab mengulukkan salam kepada Nabi. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita manusia yang mempunyai akal, manusia yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia yang selalu bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hasya wa kalla, nggak mungkin Nabi nggak kenal sama kita. Ini batu, benda mati ini, dikenali oleh Nabi. Apalagi kita, mudah-mudahan kita nanti dikenal oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau dikatakan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi itu adalah seseorang yang paling indah, baik daripada segi perawakannya dan juga pada segi akhlaknya. Indah Nabi itu sallallahu alaihi wasallam. Dari segi perawakannya, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah bisa mensifati Nabi dengan sifat yang detail. Sehingga ketika mensifati wajah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara mereka mengatakan ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari beredar ada di wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Juga yang lainnya mengatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti bulan purnama. Kenapa? Karena mereka nggak mampu mensifati Nabi dengan sifat yang detail, sehingga dengan permisalan dan permisalan itu diambil dengan permisalan yang tinggi sekali, seperti matahari, seperti bulan purnama. Kemudian bagaimana hidungnya Nabi, dimisalkan seperti alifiyul anfi, hidungnya mancung Nabi itu seperti alif. Coba dibandingkan dengan hidungnya hadirin ini, ada yang lam alif, ada yang huruf jim, ada yang huruf ha. Kemudian bibirnya Nabi disifati seperti apa? Mim, seperti huruf mim. Oh bagus huruf mim itu. Coba kalau kita bandingkan dengan bibir kita, nggak karuan. Ada seperti huruf shot bibirnya, huruf dot. Kemudian nuniul hajib, ini alisnya Nabi seperti huruf nun, bagus, indah. Coba kalau dibandingkan dengan kita ini, sendak karuan, ada yang alisnya kayak nogo ya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keringatnya Nabi itu wangi sekali, nggak usah pakai minyak wangi, Nabi itu keringatnya sudah wangi. Tapi Nabi tetap memakai minyak wangi supaya apa? Supaya ditiru oleh umatnya. Sebetulnya nggak pakai minyak wangi, Nabi sudah sangat wangi sekali. Sampai Ummu Sulaim itu sering mengumpulkan daripada keringatnya Nabi untuk dipakai sehari-hari. Itu kalau sudah dipakai seharian nggak hilang baunya. Keringatnya Nabi ini kalau sudah dipakai minyakan seharian nggak hilang baunya. Coba sampean kumpulno wadai botol gayan luluran, sehari langsung semaput sak omah. Masya Allah, indah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Sampai pernah diceritakan ada seorang perempuan mau mantu anaknya minta bantuan kepada Nabi, minta sumbangan sama Nabi, bantuan. Kata Nabi, saya nggak punya apa-apa, tapi coba kamu pulang bawa botol ke sini, pulang bawa botol. Setelah itu ini perempuan pulang bawa botol diisi keringat oleh Nabi, diisi keringatnya Nabi. Dia ngomong, nanti bawa pulang ini suruh pengantin wanitanya pakai minyaknya dengan ini. Dibawa pulang, dikasihkan kepada pengantin wanitanya, dipakai minyakan. Itu serumah langsung semerbak baunya, wangi. Ya kalau ada yang mau nyoba nyumbang keringat nggak apa-apa kalau pas ada manten. Indah Nabi ini, Masya Allah. Sehingga para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka cinta dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena biasanya cinta ini kan butuh satu keindahan sehingga kita mencintai sesuatu. Kita kalau mau cinta, gampangan aja, bapak-bapak ini kalau mau kawin itu kan ngelihat, oh, cinta sama perempuan dilihat wajahnya bagaimana, kan seperti itu. Nah ini para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak heran kita kalau mereka begitu cintanya kepada Nabi, bahkan mereka mengorbankan nyawa mereka untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai diceritakan sahabat bernama Zaid bin Dathinah. Zaid bin Dathinah ini dikeluarkan dari Mekah untuk dibunuh. Kemudian Abu Sufyan bin Harb mengatakan,
apakah kamu mau sekarang ini kamu saya bebaskan dan Muhammad sekarang menduduki tempat kamu, menggantikan kamu untuk kami bunuh? Apa kata Zaid bin Dathina? Demi Allah, saya tidak ridho Nabi Muhammad di tempatnya yang sekarang tertusuk satu duri pun saya tidak ridho, sedangkan saya bersama keluarga saya. Ada lagi sahabat bernama Thauban. Itu sahabat yang sangat cinta sekali kepada Nabi SAW. Pada suatu saat Nabi SAW datang kepada Thauban, dilihat wajahnya pucat. Wajahnya pucat. Kemudian setelah itu badannya kurus sekali. Dan dilihat Thauban ini bersedih ketika itu. Nabi tanya kepada Thauban, "Abika marad, apakah kamu sakit wahai Thauban?" Kata Thauban, "Ma bi wajah, aku enggak sakit wahai Nabi. Hanya saja aku rindu kepadamu. Hanya saja ketika aku tidak bertemu kepada kamu sehari, 2 hari, maka aku sangat sedih dan aku tidak mampu menahan rindu itu." Kemudian setelah itu wahai Nabi, aku teringat kepada akhirat. Jika engkau masuk surga, tentunya engkau di dalam surga bersama dengan para nabi, dan aku di surga di bawah Anda. Maka dari sini turun ayat, wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Siapa orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala daripada para nabi, para orang-orang yang mati syahid, para orang-orang yang siddiqin, dan para aulia Allah Subhanahu wa taala, para orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Thauban ini. Maka Thauban insyaallah nanti pasti dikumpulkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di antara para sahabat ini ada seorang sahabat, beliau lagi di kebun ini, lagi sibuk di kebun kurma. Anaknya datang ngabari, "Wahai ayahku, ya nak, ada apa?" Rasulullah meninggal. Seketika itu dia langsung doa, "Ya Allah, butakan mataku sehingga aku tidak melihat seorang pun setelah Nabi Muhammad." Seketika itu langsung buta. Saking cintanya kepada Nabi, enggak mau matanya yang terakhir dipandang kecuali wajah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabiyah perempuan, ketika itu diriwayatkan perang Uhud. Ketika perang Uhud ini sahabiyah perempuan ini, dia punya ayah meninggal, dia punya saudara meninggal, dia punya anak meninggal. Para sahabat mengatakan kepada dia, "Ayah kamu meninggal." Tapi apa jawaban perempuan ini? "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? "Anak kamu meninggal." "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? "Suami kamu meninggal." "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? "Saudara kamu meninggal." "Aina Rasulullah?" Di mana Rasulullah? Tetap cari Rasul. Kata para sahabat, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sehat walafiat, sebagaimana yang engkau harapkan. Masih enggak percaya? Tunjukkan saya di mana Rasul sekarang tempatnya. Diantarkan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia mengatakan ketika melihat Rasul dalam keadaan sehat walafiat, "Kullu musibatin ba'daka jalal ya Rasulullah." Semua musibah aku anggap kecil wahai Nabi. Anakku meninggal enggak apa-apa, suamiku meninggal enggak apa-apa, ayahku meninggal enggak masalah, yang penting engkau selamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini begitu cintanya para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Untuk cinta ini, cinta itu perlu bukti. Perlu bukti ya. Di antara bukti ya pengorbanan itu. Dikatakan la yu'minu
ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang daripada kalian sampai aku lebih dicintainya dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari seluruh manusia. Jadi cinta itu harus ada buktinya. Dikatakan oleh seorang ulama, alamatu hubbillah adalah hubbul Quran. Nah, ini coba kita cek kepada diri kita ini. Alamatu hubbillah hubbul Quran. Tanda cinta kepada Allah itu cinta Al-Quran. Sekarang saya mau tanya, 1 bulan ini sampean sudah hatam Quran belum? Mau coba Quran apa enggak ini? Coba dicek Qurannya di rumah. Lebih banyak debunya atau sawangnya? Tanda cinta kepada Allah adalah cinta Al-Quran. Wa alamatu hubbil Quran hubbun Nabi. Tanda cinta Al-Quran adalah cinta kepada Nabi. Karena Al-Quran itu adalah satu mukjizat yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan sampai sekarang masih abadi ila yaumil kiamah itu. Jadi kalau orang cinta Al-Quran tandanya apa? Cinta Nabi. Wa alamatu hubbin Nabi hubbus sunnah. Tanda cinta kepada Nabi adalah cinta kepada sunnahnya Nabi. Sampean cinta Nabi apa enggak? Sekarang tak tanya, duwe siwak apa enggak? Hah? Apa gudang garam sing disai? Katanya cinta Nabi. Hah? Jadi kalau cinta Nabi tandanya itu hubus sunnah, cinta kepada sunnah. Termasuk sunnahnya Nabi adalah siwak. Sampai Nabi mengatakan laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli shalah. Jika aku tidak khawatir mensulitkan umatku, maka aku akan perintahkan mereka bersiwak di setiap sholat. Coba yang imbang sampean ya. Ya gudang garam misalkan ya siwakan bisa, ojo gudang garam tok ae enggak tahu siwakan. Dan juga termasuk wa alamatu hubbillah wal Quran wan nabi was sunnah hubbul akhirah. Tanda cinta kepada Nabi, tanda cinta kepada Allah, kepada Nabi, kepada Al-Quran dan kepada sunnah adalah apa? Hubbul akhirah, cinta kepada akhirat. Jadi tandanya orang cinta Allah, cinta Quran, cinta Nabi dan cinta sunnah, orang itu cinta kepada akhirat. Tandanya cinta akhirat apa? Wa alamatu hubbil akhirah ayuhibba nafsah. Alamat cinta akhirat, orang itu cinta kepada dirinya, mengasihi dirinya, sayang kepada dirinya. Itu tanda cinta akhirat. Orang kalau sayang sama dirinya, itu menandakan dia cinta dengan akhiratnya. Bagaimana sayangnya dengan dirinya ini bagaimana? Melangkahkan kakinya pergi ke masjid, tangannya dipakai sedekah, menjauhi larangan-larangan Allah, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Itu tandanya orang cinta akhirat. Jadi dia sayang dengan dirinya. Wa alamatu hubbi nafsih, dan alamat cinta kepada dirinya, alamat kalau kita sayang kepada diri kita itu apa? Ayyabghudud dunya, benci sama dunia. Nah sampean ini saya tanya, kira-kira yang miskin ini kepengen kaya apa enggak? Berarti masih seneng dunia ini.
kaya senang dunia itu kan sudah maklum. Itu sudah ma'ruf itu. Kalau orang kaya senang dunia itu sudah ma'ruf. Tapi ini yang miskin kadang belum punya dunia, itu sudah senang dunia. Jadi zuhud mereka, tapi zuhudnya terpaksa. Aslinya pengen kaya, tapi nggak keturutan. Wa alamatu bughdid dunya, tanda alamat kalau kita itu benci dengan dunia apa? An la ya'khudha minad dunya illa zat wal bulghah. Alamat kita benci dengan dunia, kita tidak mengambil daripada dunia kecuali hanya seukuran yang secukupnya. Untuk bekal hidup aja, secukupnya. Anda ini makan butuh 1 piring cukup. Pagi 1 piring, siang 1 piring, malam 1 piring, yakfi, cukup sudah, masih bisa hidup. Lah kok ada orang sampai ngumpulkan dunia miliaran, bahkan sampai triliunan ya. Bahkan sampai tanahnya ratusan hektar. Gedung tinggi-tinggi dia bangun. Ngumpulkan dunia, padahal apa? Cukup sepiring pagi, sepiring malam, sepiring siang. Tapi bagaimana kalau orang sudah cinta dunia, mereka tidak akan puas. Wala yamla'u batna ibni Adam illa turab. Enggak bakal dia bisa berhenti kecuali sudah kalau masuk liang lahat. Kalau sudah dikubur baru berhenti. Nah, itu bisa kita koreksikan kepada diri kita masing-masing. Apakah cinta kita sudah sempurna kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, atau cinta kita masih separuh-separuh, atau masih setengah-setengah, seperapat-seperapat, atau masih 10% mungkin? Itu bisa kita teliti dari situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang sangat perhatian sekali kepada umatnya. Dan sangat sayang sekali kepada umatnya, walaupun umat itu adalah umat yang maksiat. Loh iya, ada orang di zamannya Rasulullah masih ada ini datang kepada Rasul, bukan mau ngundang, mau apa coba? Datang perlunya cuma, ya Rasulullah, i'dzan li fi zina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Ya apa sampean? Coba sampean, jangan izin zina, izino kawin maneh karo bojone, langsung ditampar. Ini Rasulullah didatangi sama orang, ya Rasulullah, i'dzan li fi zina. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berzina. Bagaimana jawaban Rasul? Kalau kita kan waras takon iki. Rasul enggak. Rasul mengatakan, apakah kamu ridho kalau zina itu terjadi kepada ibumu? Enggak ya Rasul. Apakah kamu ridho jika zina itu terjadi kepada saudara perempuanmu? Enggak wahai Nabi, jelas gak mau saya. Apakah kamu ridho kalau zina itu terjadi kepada anak perempuanmu? Ya enggak Nabi, enggak terima saya. Apakah kamu ridho jika zina itu terjadi kepada bibimu? Ya enggak juga Nabi. Ya sudah, orang yang kamu zinai itu ada kalanya dia ibunya orang, ada kalanya dia anaknya orang, ada kalanya dia saudaranya orang, ada kalanya dia bibinya orang. Sebagaimana kamu tidak senang keluarga kamu diganggu, jangan kamu mengganggu keluarganya orang. Dari situ orang ini langsung sadar. Dia langsung mengatakan, demi Allah, semenjak itu aku tidak membenci sesuatu yang paling aku benci kecuali zina. Langsung paling dibenci di dalam hatinya itu zina. Ini bagaimana Nabi ini kasih sayangnya, walaupun kepada orang yang maksiat ini. Karena sebab itu, marilah kita ini ittiba, bagaimana kita mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ya ayyuhalladzina amanu attiqullaha wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Nah, taat ini bagaimana? Taat ini adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Bagaimana kita mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hasbal istita'ah, sekuatnya. Jadi bukan separuh-separuh. Kalau sholat saya rajin berjamaah, saya rajin tahajud, tapi juga saya rajin judi. Wah, ini separuh-separuh. Saya rajin puasa, tapi juga rajin berzina. Ya naudzubillah, ini separuh-separuh namanya. Akhirnya jadi orang munafik, separuh-separuh. Orang munafik itu fiddarkil asfal minan nar. Dia ada di tingkat terdalam daripada neraka, tingkat terdangkal, terendah daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab itu hadirin rahimakumullah, di bulan Maulid ini mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam diri kita, di dalam diri anak-anak kita. Bagaimana kita menumbuhkan di dalam kehidupan sehari-hari kita akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang bisa kita tiru. Akhlak itulah yang bisa kita tiru. Sampean ini kalau mau niru perawakannya Rasul nggak mungkin. Kita mau niru Nabi sallallahu alaihi wasallam, abyadul launi musyarraban bihumrah. Putih kemerah-merahan. Gawe bedak, gawe merah-merah pipi, mari ngono kena udan, lo untur kabeh. Gak bisa kalau kita mau meniru wajahnya baginda Nabi. Nabi itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai pesanan, seakan-akan sesuai pesanan. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nabi itu diciptakan seakan-akan sesuai pesanan. Bagaimana kalau sampean mau bikin sesuatu sesuai pesanan sampean? Seandainya kalau sampean dikasih, kamu boleh milih wajah terserah, kamu boleh milih hidung terserah, kamu boleh milih ketinggian yang terserah. Milih yang paling bagus. Milih hidung yang paling mancung, wajah yang paling ganteng. Kan seperti itu. Nah, Nabi itu diibaratkan seakan-akan diciptakan sesuai dengan pesanan. Gak bisa kita mau niru perawakannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya akhlaknya ini yang bisa kita hidupkan. Akhlaknya yang bisa kita tiru. Kita ajarkan bagaimana kepada anak kita. Kalau makan, duduk, sebelum makan cuci tangan, baca doa dulu, makan pakai tangan kanan, kemudian setelah makan baca doa, minum juga, minum duduk, terus pakai tangan kanan, baca bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, 3 kali nafas. Jadi minum itu 3 kali nafas. Bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Itu cara minumnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita ajarkan kepada anak kita. Ini enggak kadang. Ada orang minum 1 botol aqua 1,5 liter langsung glek. Berdiri lagi minumnya. Kemudian bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk kamar mandi? Ada caranya. Baca doa dulu sebelum masuk, pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, kemudian baca doa lagi. Di dalam kamar mandi, ketika buang hajat, duduk kan gitu. Cari tempat yang tertutup. Nah ini enggak, kadang pelajaran yang kecil seperti ini kadang tidak dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ada kadang orang mau buang hajatnya itu cari pohon. Ada nggak di sini? Pohon randu, pohon mangga, toleh kanan kiri sepi langsung. Nah ini kan tidak mempraktekkan bagaimana tata cara Rasul, padahal indah. Kalau dipraktekkan tata cara yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupan sehari-hari kita akan indah. Dan itu terus
Sampai kita tidur ada tata caranya. Sebelum tidur baca doa, bangun tidur juga baca doa. Bahkan maaf ketika Anda ini berhubungan antara suami istri, itu ada doanya, enggak ngawur. Ada tata caranya, enggak ada agama yang tata caranya sempurna seperti Islam, enggak ada. Sampean cari sudah agama di luar Islam yang tata caranya melebihi Islam, enggak ada. Islam ini yang paling sempurna tata caranya. Karena sebab itu alhamdulillah kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala agama Islam, nabinya Nabi Muhammad menjadi umat Muhammad. Terakhir diriwayatkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Beliau pernah mengatakan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, dikatakan di situ, walam yablughna fima balaghana an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu shallal fardhu munfaridan wala sholatan wahidatan. Kata Habib Abdullah Al-Haddad, saya enggak pernah dengar riwayat yang meriwayatkan bahwasannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat fardu dalam keadaan sendirian hatta satu kali, walaupun satu kali, enggak pernah. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholatnya selalu dalam keadaan berjamaah. Nah karena sebab itu mari kita hidupkan ini yang namanya sholat berjamaah. Anaknya cari, ajak sholat berjamaah. Dengan istrinya sholat berjamaah. Kalau bisa pergi ke masjid, hebat, bagus. Istiqomah setiap hari sholat berjamaah. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Jangan cuma maghrib tok sama isya. Kadang ada musola maghrib isya tok jamaahnya. Subuh, asar, duhur kemana? Nggak ada. Kadang masjid maghrib isya tok, subuhnya nggak ada. Subuhnya yang adzan, yang qomat, yang imam sama. Adzan, qomat, imam dihandle orang satu. Untung nggak sak makmumnya dia. Adzan, qomat, imam sak makmumnya. Waduh, tambah parah itu. Nah, mudah-mudahan dengan barokah daripada Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan barokah para habaib yang ada di sini, mudah-mudahan para kiai juga, mudah-mudahan kita semuanya dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insan-insan manusia yang selalu meneladani baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan semua yang hadir ada di sini hajatnya semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala segala urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala kesusahannya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbi faj'al mut'amana ghayatu husnul khitami wa atina ma qad sa'alna min atayakal jisami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Kemudian